Mungkin langsung bisa dimulai saja ya. Sudah jam 15:13. Dan narasumber juga sudah pada datang ya. Selamat datang untuk para narasumber. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Baik, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Rashida Azdah. Saya di sini sebagai host di acara kali ini ngobrol virtual dengan tema efektivitas dan kreativitas pembelajaran di new normal. Selamat datang kepada rekan-rekan dan narasumber. Selamat datang semuanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Nurbaiti MPD, yang sama-sama kami hormati Wulandari SPD, yang sama-sama kami hormati Ahmad Zaki Kurniawan SPSI. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang ada di sini yang sudah membantu akan acara ini. Halo Bang Adam, Bang Asro, Bang Ilham selaku moderator saya pada hari ini. Terima kasih. Susunan acara hari ini yaitu pembukaan. Saya materi. STI. Susunan acara hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu ada isi, yang ketiga itu penutup. Langsung saja untuk moderator untuk dilanjutkan acara ini untuk mempersingkat waktu Bang Ilham. Assalamualaikum Bang Ilham, silakan Bang Ilham. Untuk moderator kali ini. Bang Ilham. Keluar ya? Bang Ilham. Bentar, lagi dihubungi. Oke. Gitu. Siap. Ya. Selamat datang kepada teman-teman semuanya. Ya. Oke. Yang baru saja bergabung. Ya. Ya, bisa kita mulai langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para narasumber yang sama-sama kita hormati, kemudian teman-temanku sekalian yang berbahagia, insyaallah semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-temanku sekalian, langsung aja nih. Mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke topik. Mungkin sebelum kita masuk, kita pembukaan dulu, yaitu dengan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, dalam era new normal sekarang, banyak dampak-dampak dari COVID-19 tersendiri, dari corona ini sendiri, mengakibatkan dampak negatif dari berbagai aspek kehidupan. Nah, aspek kehidupan sendiri itu pun ada salah satunya yang terkena dampaknya itu dari aspek pendidikan yang sekarang mungkin teman-temanku atau dari para narasumber yang mungkin berlingkup dalam ranah pendidikan itu merasakan bagaimana dampak negatifnya. Nah, akhirnya timbullah banyak inovasi-inovasi tersendiri atau terobosan-terobosan baru dari para elemen pendidik itu melakukan strategi tersendirinya nih di masing-masing lembaganya, gitu kan. Nah, pada kali ini kita akan bahas efektivitas dan kreativitas supervisi pembelajaran di masa new normal sekarang. Nah, langsung aja nih, Ibu, kita sapa dulu ya. Ada narasumber kita yang pertama, Ibu Nurbaiti. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sama-sama kita tahu beliau ada dosen STAI Al-Hikmah Jakarta. Kemudian ada Kak Wulandari SPD. Assalamualaikum, Kak Wulandari.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, beliau adalah selaku Wakepsek SMP Islam Citra Madani. Kemudian yang terakhir adalah Pak Ahmad Zaki Kurniawan, SPSI. Assalamualaikum Pak Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah selaku Wakil Kepala SMP Ar-Rahmaniyah bidang BP atau BK. Oke, mungkin pertanyaan pertama nih yang menarik dalam masa new normal sekarang. Kita arahkan dulu ke Ibu Nurbaiti mungkin yang paling senior di sini mungkin ya Bu. Tua ya. Baik. Bagaimana? Jadi saya presentasi duluan gitu? Mungkin ya Bu, ada penjelasan-penjelasan tertentu dari Ibu Baik. dan dari para narasumber terkait ini. Baik Bu, silakan. Baik, saya mau diizin untuk menayangkan ini ya, slide ya, atau PowerPoint saya ya, PPT saya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun di masa dimana kita sulit untuk saling berkomunikasi, ternyata ada wadah yang bisa mempertemukan kita bersama. Kalau tidak salah, saya itu pernah bertemu juga dengan Kak Ulan ya, pernah menjadi moderator bedah buku, dan saya waktu itu sangat kagum sekali, sampai saya pernah minta entah sama siapa, kalau seandainya saya mau buat bedah buku lagi, saya minta gimana kalau Kak Ulan yang yang jadi moderatornya, karena memang saya tertarik sekali bagaimana beliau bisa memaparkan yang yang buat saya itu mengagumkan sekali. Tapi untuk Pak Rahman sepertinya juga mungkin lebih dari itu, tetapi memang kita belum pernah ketemu. Ini adalah pertemuan pertama, dan mungkin untuk selanjutnya juga ya. Amin. Selanjutnya salawat serta salam saya panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah berkat perjuangan beliau kita berada pada era yang penuh dengan cahaya ini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para panitia yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk memberikan sedikit sharing saja ya, mungkin bukan bukan ilmu yang muluk-muluk gitu ya, kita sharing saja pengalaman dan sebagainya. Terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan. Makanya ketika ditanyakan sama Rasida tadi, kemarin tadi itu, apakah Ibu bersedia? Insya Allah saya bersedia. Baik, saya mulai saja pemaparan saya dengan memaparkan slide yang sudah saya buat ya. Baik, saya mulai saja. Yang pertama adalah tentang ucapan terima kasih saya. Ucapan terima kasih saya kepada kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan apa yang sedikit saya tahu tentang supervisi dalam bidang pendidikan. Nah, kemudian kita tahu kenapa supervisi ini menjadi penting ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya kita ini berada pada situasi yang sebenarnya semua orang juga sempat kaget, saya dan mungkin banyak kalangan juga menjadi kaget, tidak menyangka bahwa kita berada pada situasi di mana pergerakan kita, di mana aktivitas kita itu sangat terbatas demi untuk keselamatan semua. Nah, keadaan seperti itu otomatis adalah menjadi sebuah kendala buat kita dalam hal melakukan supervisi pendidikan. Nah, kenapa supervisi ini memang harus dilakukan? Karena di sini juga ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, pastinya tahu bahwasanya supervisi ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas daripada guru, sehingga guru ini kelak akan menjadi guru yang mempunyai kualitas yang sangat bagus. Karena terus terang saja, sering sekali sekarang orang mempertanyakan tentang kualitas guru, apalagi bahkan pernah ada yang mengatakan bahwa cukup besar loh anggaran pemerintah yang diberikan untuk pendidikan, yaitu besar, sehingga
bagaimanakah kualitas gurunya. Gitu. Nah, oleh karena itu perlu adanya supervisi agar kualitas guru ini tetap terjaga, tetap bagus, di mana pada akhirnya nanti itu akan mengakibatkan atau berdampak kepada bagusnya dari peserta didik. Oleh karena itu mungkin kita tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan supervisi pembelajaran, yaitu upaya yang dilakukan oleh supervisor, dalam hal ini biasanya kepala sekolah ya, kepada guru untuk meningkatkan profesionalismenya, di mana tujuan akhirnya nanti itu akan meningkatkan kualitas peserta didik. Dengan demikian, dalam supervisi pembelajaran itu adalah supervisor itu memberikan arahan, berikan masukan, memberikan bimbingan kepada guru demi untuk nantinya akan berdampak kepada kualitas guru yang cukup bagus sehingga kualitas dari peserta didik juga akan menjadi baik. Oleh karena itu, tujuan akhir daripada supervisi pembelajaran adalah guru akan semakin mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Bahkan di sini juga dalam tema ini tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga kreatif. Nah, kemudian bagaimanakah hal ini bisa dilakukan di masa new normal? Kita lihat sekarang, pada awalnya kita itu berada pada situasi normal, di mana kunjungan kepada para guru bisa dilakukan secara laring, secara langsung ya. Nah, keadaan itu tentu saja sudah biasa ya, di mana biasanya memang itu yang dilakukan oleh para supervisor kepada guru. Tetapi tiba-tiba ada situasi yang membuat keadaan menjadi tidak normal, di mana di situ ada kehadiran COVID-19. Dan itu ketika awalnya saya sendiri juga merasa itu sepertinya tidak akan datang gitu ke Indonesia. Bahkan ada yang bercanda, kita doyan jamu, maka dia tidak akan datang. Tapi nyatanya apa? COVID itu sudah ada di Indonesia, semakin hari semakin bertambah. Nah, keadaan itu membuat kita menjadi tidak normal. Akhirnya apa? Awalnya yang kita bisa lakukan secara laring, kemudian itu akan beralih menjadi daring. Ya, ketika daring itulah kemudian aktivitas sangat terbatas. Nah, kemudian sampai kapan kita mau seperti ini? Akhirnya kita masuk kepada masa baru, yaitu masa new normal. Nah, orang menganggapnya, ini sudah normal, padahal belum. Sepertinya normal, tetapi normal dengan keadaan baru. Apa itu? Yaitu normal dengan protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu, pada saat new normal, kita itu bisa melakukan proses aktivitas supervisor atau supervisi, itu baik melalui daring dan atau melalui laring. Artinya melalui laring bisa, melalui daring bisa, tetapi ketika laring kita lakukan atau langsung kita lakukan, maka kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Ya misalnya jaga jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer dan sebagainya. Saya rasa itu kita ketahui secara bersama ya. Nah kemudian jadi apa sih konsep supervisi di era new normal? Pertama kita tahu dulu pengertian supervisi itu apa. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa supervisi adalah proses pengawasan, di mana juga di situ ada bimbingan, ada bantuan dan sebagainya kepada guru agar guru kualitasnya menjadi lebih bagus sehingga bisa menyampaikan pembelajaran dengan anak didik bagus sehingga nantinya tujuan akhirnya adalah kualitas dari anak didik juga menjadi bagus. Nah, kemudian metode supervisi di era new normal seperti sudah saya katakan tadi bisa langsung, bisa juga melalui internet. Maksud saya daring. Tetapi kalau dia langsung berarti harus karena situasinya kenormalan baru, berarti dia harus melakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian model supervisinya adalah GROW-ME biasanya disebutnya ya. GROW-ME itu apa? Grow itu adalah goal, tujuannya itu apa. Selanjutnya reality atau realitasnya itu apa. Kemudian option itu artinya pilihan-pilihan yang kita punya itu apa. What next artinya jadi selanjutnya bagaimana lakukan monitoring dan akhirnya melakukan evaluasi. Ini merupakan model evaluasi pembelajaran yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana dengan jenis kegiatannya? Jenis kegiatan supervisi itu sebenarnya adalah sama saja melakukan pengamatan, pengumpulan data dan sebagainya
kemudian melakukan evaluasi terhadap data yang kita peroleh, kemudian kita analisis mana yang bisa diperbaiki, mana yang memang sudah bagus. Nah, kemudian terakhir adalah adanya kerjasama. Adalah di sini kita bedakan antara supervisi pendidikan dan pembelajaran. Tapi pada dasarnya adalah sama. Supervisi pendidikan merupakan sebuah supervisi di mana kegiatannya terdiri terencana dan sudah terpola, ya. Yang terakhir adalah terprogram. Nah, sementara proses pembelajaran itu adalah bantuan, bimbingan, dan pembinaan dari kepala sekolah kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, kemudian, bagaimana supervisi di era new normal? Itu yang kita tanyakan tadi. Yang pertama adalah, biasanya para guru itu memberikan laporan tertulis kepada pimpinannya. Nah, ini juga yang dilakukan tidak hanya guru, dosen juga sama. Makanya ketika kita melakukan pembelajaran dari rumah, itu maka lebih lebih ribet gitu. Kenapa? Karena kita harus laporkan secara tertulis, secara detail apa yang kita lakukan terhadap anak didik kita. Nah, kemudian sebagai kepala sekolah itu juga ikut aktif memantau aktivitas kelompok kelasnya untuk mengetahui gitu bagaimana orang tua dan siswa mengenai pembelajaran jarak jauh yang difasilitasi oleh guru. Nah, ini memang terus terang saja sebenarnya PJJ ini banyak juga yang orang tua yang mengeluh. Mulai dari, berarti kalau anak kita 3 misalnya, berarti HP-nya 3 karena waktunya sama. Belum lagi masalah kuota dan sebagainya yang harus dibeli oleh orang tuanya. Tapi bagaimana lagi? Ya, memang situasinya seperti itu ya. Nah, kemudian format supervisi dirancang menjadi dan fleksibel. Nah, kemudian kepala sekolah lebih sering mengajak diskusi dengan para guru tentang apa saja yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah kepala sekolah juga harus memberikan motivasi agar guru banyak belajar, baik dari internet maupun mengikuti pelatihan webinar. Kenapa? Karena memang kita tahu kadang-kadang guru ini juga banyak juga yang kurang memahami atau dengan internet itu kurang familiar. Jadi dengan adanya seperti ini, kalau saya tadi kan dinyatakan oleh moderator bahwa dampak negatifnya itu dari adanya COVID-19 ini. Kalau menurut saya memang benar ada dampak negatifnya, tapi supaya jangan stres, saya berusaha untuk mengambil dampak positifnya dan insya Allah ada. Itu saja pemaparan aku. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Baiti. Kemudian kita lanjut nih. Ada mau Kak Rahman dulu atau Kak Wulan dulu nih? Zaki. Saya Zaki. Kak Zaki. Ini akun sekolah. Akun sekolah. Maaf ya Pak. Ya mungkin karena yang udah nyawat duluan Kak Zaki duluan, ini Pak Zaki nah. Kita persilahkan mungkin Pak Zaki dulu, mungkin setelah itu baru Kak Wulan. Baik, kepada Pak Zaki mungkin dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Ilham. Permisi Ibu Betty dan juga Bu Wulan ya dan semuanya. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Yang terhormat Ibu Nurbaitin, Ibu Wulan dan seluruh yang hadir kita di sore ini dalam tatap mata ya. Sekarang bukan tatap muka, tatap mata karena mata kita saling bertatapan di layar atau tatap layar lah ya bahasanya yang saya sampaikan waktu kepada anak-anak di MPLS daring juga kemarin. Mudah-mudahan semua sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya dalam masa Covid ini, dilindungi dari segala hal terutama di kesehatan mental kita karena sudah banyak yang merasa mengeluh kesehatan mentalnya, mungkin kalau saya pikir karena banyak tekanan-tekanan, terutama di tekanan dalam menghadapi masalah. Dan masalahnya ini juga ada pada pendidikan, terutama di supervisi yang memang sudah biasa seharusnya dilakukan di dunia pendidikan. Dan saya sering dijadikan tim untuk melakukan supervisi oleh kepala sekolah, dan walaupun tidak turun langsung, tapi kami biasanya membentuk tim kan dari struktur ini membentuk tim, kemudian yang turun adalah kepala sekolah untuk mengamati langsung ke kelas-kelas. Tapi
dalam kali ini kita tidak bisa langsung melakukan itu. Tapi seperti ini, yang saya perhatikan adalah supervisi di era new normal ini atau di era yang pasca kemarin besar buat kita, yang akibatnya juga sangat banyak efek ya. Kalau kita berpikir mendalam, banyak efek-efek yang unlogic buat kita, tapi ternyata memang harus kita terima. Di antaranya adalah pada masa normal kemarin ketika belajar, diakui atau tidak diakui, atau mungkin kalau jadi guru mungkin malu untuk mengakui. Kalau saya sih mungkin jujur aja, ketika mengajar kadang saya ya karena saya sudah biasa mengajar bagian itu, maka saya tidak membuka bab apapun tentang itu sebelum-sebelumnya. Paling kalau saya mau buat PowerPoint, saya akan buka sedikit babnya, saya ketik, saya sempurnakan bagian saya, kemudian saya presentasikan di anak-anak, di siswa-siswa kita. Tetapi itu nggak semua, saya yakin nggak banyak. Bahkan banyak yang ya kalau ngajar ya ngajar aja, datang ke sekolah, ya bawa buku atau enggak karena dia udah hafal mata pelajarannya. Ya kalau banyak yang juga RPP tidak memperhatikan gitu. Nah kemudian kita paham supervisi itu kan pengawasan. Baru ketika ada pengawasan dari kepala sekolah atau tim yang diamati untuk melakukan supervisi, baru kemudian bahan ajar disiapkan yang tadinya nggak ada diadakan gitu. Itu kenyataan di dalam dunia pendidikan kita lah. Walaupun nggak semua, tapi kenyataannya banyak yang seperti itu, diakui atau tidak gitu. Nah, ternyata di era ini efek yang paling bisa saya ambil ya, efek positifnya adalah karena saya juga mengajar dan juga diperbatukan menjadi lebih hati-hati dalam menyajikan sumber karena yang saya sajikan ini daring, entah live atau yang recording, entah yang ditaruh yang menggunakan ada yang aplikasi Zoom, Google Meeting, atau juga ada yang diupload ke YouTube sebagai mempermudah siswa untuk melakukan pembelajaran gitu. Kemudian jadi sekarang ini yang saya perhatikan nih dari 2 materi kan 2 minggu nih, yang saya perhatikan mereka sangat memperhatikan apa yang mereka sampaikan. Karena di masa new normal ini guru itu mungkin di press jamnya, yang tadinya seminggu dapat 4, sekarang cuma 2 kali karena harus bergantian. Kemudian ini di SMP saya di Ar-Rahman sini. Kemudian mereka juga harus lebih memperhatikan. Jadi store RPP-nya juga duluan. Kemudian bahan ajarnya karena kita ini menggunakan tidak live atau recording, kita rekam, kita taruh di YouTube biar anak-anak tuh waktu itu selalu bisa membuka itu dan tugas lebih mudah untuk mereka dapatkan penugasan di situ. Jadi guru-guru lebih hati-hati karena kalau dulu pengawasan itu kepada guru itu kan hanya satu waktu. Kalau sekarang setiap hari pengawasan. Saya pun sekarang diperbantukan untuk menjadi tim editing di pembelajaran di sekolah yang menggunakan medianya, diantaranya ada Edmodo, ada YouTube, dan juga di WhatsApp group. Nah, ini kita jadi lebih, kalau buat saya ada baiknya di era normal ini adalah positifnya adalah setiap hari guru diawasi, setiap hari ada supervisi. Seperti itu yang saya tangkap sekarang, seperti itu. Jadi ya tidak selamanya mungkin kita mengalami hal negatif, harus kita nikmati ya. Kalau buat saya harus kita nikmati di era new normal ini sembari menunggu masa aman kita kembali ke sekolah. Ya seperti ini akhirnya sekarang yang tadinya acuh dengan teknologi dalam pembelajaran, sekarang udah harus mau melek teknologi, udah barengan dengan aplikasi Zoom, kemudian recording itu dia taruh di YouTube akhirnya. Kemudian ya banyaklah yang bisa saya tangkap daripada supervisi di era new normal.
Ya, intinya adalah garis besarnya di era new normal supervisi setiap hari adalah supervisi, setiap hari adalah pengawasan seperti itu. Ya mungkin sambil jalan lah ya, itu aja opini terbesar yang unek-unek yang ingin saya sampaikan hari ini yang menjadi bahan renungan-renungan saya di belakangan ini. Saya kembalikan kepada Bang Ilham. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Zaki, Pak Zaki. Keluh kesahnya Pak Zaki tadi ya. Iya. Curhatan. Oke. Ya, mungkin ini narasumber kita terakhir nih. Asik. Ini akan memaparkan mungkin keluh kesahnya juga ya, Kaulan. Oke, kepada Kaulan mungkin ada yang perlu dipaparkan terlebih dahulu. Kepada Kaulan saya persilahkan. Oh ya, mohon maaf saya potong. Ini bagi teman-teman yang mau bertanya, yang ingin bertanya bisa bisa langsung di chat di kolom chat yang di Google Meet ini, biar nanti ditujukan juga bertanyanya kepada Bu siapa atau Pak siapa, kepada 3 narasumber kita, biar nanti saya lebih efektif gitu untuk melontarkan pertanyaannya. Terima kasih. Ya, kepada Kaulan mungkin dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang membuat acara, sahabat-sahabat dari Sai Al-Hikmah Jakarta. Yang saya hormati dosen saya Bapak Zayadi sebagai dosen pengampu. Yang saya hormati juga para narasumber, senior-senior saya, guru-guru saya, Ibu Dr. Nurbaiti MPD. Beliau ini luar biasa. Kemarin tadi sudah dijelaskan bahwa saya pernah bertemu beliau cara bedah buku karangan beliau soal bias gender di pola asuh perempuan Gayo. Dan juga yang saya hormati Bapak Ahmad Jaki, Wakil Kepala SMP Ar-Rahmaniyah. Sebenarnya sahabat-sahabat, tadi sudah dijelaskan, sudah cukup jelas secara teori dan juga pengalaman. Baiti juga secara pengalaman oleh Bapak Ahmad Jaki. Sebenarnya nggak jauh beda. Saya juga sedikit ingin memaparkan, mungkin saya juga nggak punya materi yang ingin ditampilkan di slide. Di sini juga saya hanya sharing-sharing kepada sahabat-sahabat tentang efektivitas dan kreativitas supervisi pembelajaran di masa new normal. Kita ketahui bahwa memang keadaan saat ini COVID-19 sebenarnya ini kan menyentuh atau mengenai imun ya, kesehatan. Namun walaupun ini itu virus, tetapi tidak hanya kesehatan yang terkena. Itu juga terkena soal ekonomi, lalu juga terkena dampak juga soal pendidikan. Sebenarnya sedikit saya agak kritik terhadap pemerintah sekarang itu. Kebetulan saya juga mendampingi Komisi 6 di DPR RI. Komisi 6 itu berkaitan soal ekonomi. Bagaimana ekonomi sekarang itu cukup diperhatikan, dan juga soal kesehatan juga cukup diperhatikan. Jadi kita terlalu banyak diupdate berapa banyak sih korban COVID setiap harinya selalu diupdate. Lalu juga di ekonomi berapa BUMN yang terkena, bahkan setiap harinya DPR itu selalu membahas soal dana-dana talangan yang bakal dikasih oleh perusahaan-perusahaan yang terkena dampak COVID. Tetapi di sini saya sangat menyayangkan pendidikan ini saya rasa kurang diperhatikan gitu oleh pemerintah. Pemerintah tidak mengupdate berapa banyak sih siswa-siswa yang selama COVID ini tidak menerima pembelajaran secara maksimal. Walaupun beberapa kali ada sedikit solusi, namun menurut saya itu belum cukup gitu dari Kemendikbud terhadap kita yang ada di bawah ini. Karena memang di COVID-19 dengan adanya COVID-19 ini kita sebenarnya sebagai pengajar itu harusnya sih nyantai, maksudnya dalam arti nyantai, tidak harus gugup dan gagap dengan keadaan ini. Kalau saja kita memahami bahwa kita sebagai
guru itu harus update atau adaptif terhadap setiap keadaan. Jadi kita selalu harus tahu nih apa tuh zaman sekarang update-nya seperti apa. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Tetapi kenyataannya ini kan yang bermasalah adalah yang pertama, kita sebagai pendidik atau guru, kita terlalu nyaman dengan keadaan. Pembelajaran secara tatap muka, secara manual itu biasa kita lakukan. Bahkan mungkin masih banyak banget guru-guru yang mohon maaf yang senior itu sering banget jarang menyentuh namanya teknologi, suruh bikin PowerPoint dan lain sebagainya juga nggak bisa gitu kan. Padahal itu hal-hal yang mungkin biasa gitu kan, tapi memang udah terlalu nyaman gitu. Dan kita pun sebagai mungkin kepala sekolah atau wakil kepala sekolah agak riskan juga ya, maksudnya menyuruh beliau-beliau untuk mempelajari teknologi. Nah, dan ini yang menjadi dampaknya ketika COVID-19 ini muncul, lalu kita dihadapkan untuk pembelajaran secara daring, dan ini akhirnya kita semua gagap dan gugup gitu ya. Guru-gurunya, tidak hanya anak muridnya, terutama guru-gurunya kita masih kebingungan bagaimana tata caranya, skemanya dan sebagainya. Itu dari gurunya, belum lagi dari anak juga belum terbiasa dengan teknologi, belum orang tuanya, apalagi kalau SD atau TK mereka harus pendampingan. Dan di sini lagi-lagi masyarakat kita ya belum terbiasa terhadap teknologi. Lalu juga kendalanya adalah ekonomi, dari segi ekonomi. Saya pernah melihat seorang wali murid bilang, jangankan untuk beli kuota Bu, untuk makan aja sekarang itu susah gitu kan bahasanya. Dan hal nyata gitu kan, belum lagi ada yang tidak hanya kuota tapi HP-nya juga nggak ada. Bahkan kemarin di berita itu di luar kota jelaskan mereka itu harus minjem HP tetangganya untuk pembelajaran daring. Lalu belum lagi kendala sinyal mungkin di daerah-daerah gitu ya, HP-nya sudah ada, mereka sudah tapi sinyalnya belum ada. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita gugup dan gagap ya ketika misalnya harus dihadapkan COVID-19 ini, sehingga supervisi pun kita agak bingung. Saya sendiri itu berkali-kali rapat di sekolah bagaimana membuat skema yang cocok gitu untuk keadaan sekarang. Terlebih terkadang kita juga dibenturkan dengan kebijakan pemerintah yang kadang dadakan dan sebagainya. Jujur kemarin MPLS saya di Kabupaten Bogor itu awalnya itu diperbolehkan. Kita sudah bikin skema MPLS dan lalu ada pemerintah kita boleh untuk ada MPLS secara langsung, sampai ada di daerah dekat kecamatan saya itu sekolahnya sampai didatengin Satpol PP dan dikenain denda beberapa juta waktu kemarin itu. Nah, dan yang menyebalkannya itu kebijakan pemerintahnya itu selalu dadakan gitu. Dan yang saya kritik juga, mohon maaf ya karena saya backgroundnya aktivis ya. Jadi yang kami kritik para aktivis ini, yang terutama yang ngajar, kenapa pemerintah itu selama ini hanya memberikan misalnya info daring di zona ini, misalnya zona kuning, merah, hijau, daring atau tidak, tetapi tidak memberikan solusi gitu. Padahal di bawah ini kelabakan kita sebagai guru kadang masih bertanya-tanya besok daring atau enggak misalnya gitu, atau kalau misalnya daring itu seperti apa dan sebagainya. Makanya untuk membahas soal efektivitas, kreativitas, supervisi pembelajaran itu saya sendiri merasa bahwa 3 bulan terakhir kemarin itu saya rasa hanya berapa persen yang berhasil, karena saya sering ngisi narasumber di beberapa kota mahasiswa. Kemarin di Lampung sendiri itu sinyal nggak ada, sehingga tidak ada pembelajaran selama 3 bulan itu. Artinya saya sangat berharap pemerintah tidak hanya memberikan info terhadap daring atau tidak di sebuah kota, namun juga memberikan solusi gitu. Kemarin Komisi 10 itu DPR yang membahas soal pendidikan sempat menyinggung bahwa mau ada pembelajaran lewat radio, tapi sampai sekarang saya belum mendengar itu, belum terjadi. Dan akhirnya menurut saya 3 bulan kemarin menurut saya itu masih gagal gitu ya, masih adaptasi lah. Sampai sekarang saya kira habis Lebaran itu masih ada proses jeda waktu pemerintah untuk memberikan skema seperti apa. Ternyata sampai kemarin pas pembelajaran tahun ajaran baru ini
Senin kemarin tanggal 13, ternyata belum ada juga skema yang ditawarkan oleh pemerintah gitu. Dan hanya cuma daring atau laring gitu ya. Dan kita udah coba, kita campur antara daring dan laring. Ternyata di daerah saya sendiri kemarin itu pas pertanggal berapa ya, beberapa hari setelah tanggal 13 itu kita ada kebijakan dari pemerintah bahwa tidak diperbolehkannya di daerah Kabupaten Bogor itu melakukan tatap muka langsung. Pertama, waktu sebelum tanggal 13 itu kalau MPLS dilakukan secara daring, secara langsung, maka dana BOS itu akan diundur. Itu sanksinya. Yang kedua, keluar lagi info dari pemerintah, itu operasional sekolah akan dicabut kalau misalnya sekolah melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, ini sebenarnya kendala-kendala ini kita sebagai pengajar jadi bentrok sana sini. Di sisi lain kita punya skema seperti ini dan ini. Misalnya mau pakai Zoom meeting dan lain sebagainya, tapi kita lihat anak-anaknya belum siap, gurunya belum siap. Kita mau misalnya oke pakai WA tapi kan tidak kondusif dan sebagainya, atau misal pakai Zoom meeting atau Google Meet itu kuotanya terbatas. Padahal setahu saya mohon maaf kalau salah, tapi ada info dari surat dari pemerintah bahwasanya dana BOS itu sekarang 100% itu disalurkan kepada seluruhnya kepada sekolah. Maksudnya kalau kemarin ada presentasinya untuk gaji guru sekian, terus juga untuk pembelajaran sekian. Kalau sekarang karena tidak ada pembelajaran secara langsung, maka itu boleh 100% dikelola oleh sekolah, itu terserah sekolah di mana. Dan di situ salah satunya pemerintah menyebutkan bahwa kuota guru dan kuota murid itu disediakan dari dana BOS, tetapi kenyataannya di lapangan itu nggak ada gitu ya. Maksudnya ya saya entah yayasan yang mengelola BOS atau seperti apa, tetapi kebanyakan dari sekolah itu jarang menyediakan kuota untuk pendanaan kuota untuk pembelajaran daring. Nah, menurut saya kemarin saya sempat memasukkan pandangan saya di laporan riset DPR RI Komisi 6, terutama Kabupaten Bogor karena dapilnya Kabupaten Bogor yang saya urus. Salah satunya adalah bagaimana saya ingin pemerintah mengeluarkan skemanya seperti apa. Kalau emang pendanaan 20% pendanaan di pemerintah itu untuk pendidikan, tapi saya rasa sekarang itu malah banyak orang, kita melihat masyarakat itu seperti miskin terhadap mendapatkan ilmu dari pembelajaran. Mau belajar harus minjem HP tetangga, mau belajar kuota nggak ada dan sebagainya. Kalau emang ada pendanaan itu, kenapa tidak membuat misalnya seperti ruang guru yang memang didanakan oleh pemerintah dari 20% itu, atau dari dana BOS yang nggak usah diserahkan ke guru, ke sekolah, potong aja beberapa persen kalau emang itu untuk kuota murid. Buatlah aplikasi yang memang itu bisa diakses secara gratis oleh seluruhnya dan itu mudah untuk diakses. Ya salah satu contohnya ya startup misalnya seperti ruang guru dan sebagainya. Kalau ruang guru kan kita harus bayar, tapi kan kalau memang ada pendanaannya, kenapa tidak itu menjadi masukan pemerintah untuk mengisi untuk mengisi kesulitan anak-anak di seluruh Indonesia, nggak cuma mungkin di daerah saya di Bogor, nggak cuma di Jakarta, tapi juga kita tahu bahwa kendala-kendala di seluruh Indonesia adalah seperti yang tadi saya sebutkan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan soal supervisi. Saya untuk 3 bulan kemarin saya rasa masih uji coba, sampai sekarang pun saya masih uji coba, sampai saya pakai skema, saya minta tolong kepada setiap wali kelas untuk datang ke rumah wali murid. Saya kasih pertanyaan soal kendala apa yang memang dirasakan oleh wali murid selama pembelajaran ini, dan di situ saya tarik nantinya pembelajaran yang cocok. Kalau emang misalnya kuotanya terbatas, mungkin kita pakai aplikasi yang lebih murah gitu. Kalau emang HP-nya tidak ada, nanti kita akan kasih solusi yang seperti apa. Jadi itu sih yang mungkin sekolah kami lakukan. Saya uji coba untuk interview dulu wali muridnya,
kendalanya apa, di situ saya akan tarik bagaimana skema yang nanti akan saya buat, dan nanti supervisinya mengikuti apa yang kita lakukan itu. Seperti itu sahabat, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Wulan dari sepertinya sama nih. Seperti Pak Zaki itu merupakan suatu keluh kesah nih dari Kak Wulan dari rapat sana kemari Kak Wulan. Kalau jadi ibadah. Oke, teman-temanku sekalian, ada hal menarik tadi yang disinggung juga oleh Kak Wulan dan Pak Zaki, yang sebenarnya ya kalau kita ambil hikmahnya, teman-teman sekalian, yaitu COVID-19 ini emang nggak cuma berdampak sesuatu yang negatif gitu, tapi ada juga dampak yang positif memang. Tapi mungkin kita hanya merasakan dari sisi negatifnya gitu, karena banyak aspek-aspek kehidupan kita yang tidak terlalai gitu, nggak berjalan dengan baik. Nah, untuk Ibu Nurbaiti, masih semangat ya Bu? Iya, alhamdulillah. Nah, Bu, tadi kan Ibu menyinggung nih, kita masih ada sekitar berapa menit lagi nih, setengah jam, sekitar 10 menit lagi nih Bu nih untuk sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang saya bilang tadi, kalau yang ingin mau bertanya, silahkan bertanya, karena insya Allah kalau misalkan waktunya itu mencukupi, nanti kita akan buka sesi tanya jawab untuk audiens masing-masing kalau misalkan mau bertanya langsung. Nah, kalau misalkan tidak cukup, nanti berarti saya singgung aja. Kayak bagi teman-teman, simak terus acara kita ini. Ibu, halo. Ya. Tadi Ibu menyinggung masalah grow nih Bu nih. Iya. Ya benar juga, tadi ada sisi positif dari COVID-19 itu sendiri ya Bu ya. Nah, yang intinya ada PR tersendiri nih untuk kita semua tentang teknologi nih Bu nih. Nah, bagaimana sih cara Ibu atau mungkin supervisor gitu Bu ya, yang pada umumnya karena Ibu nih senior juga kan di sini gitu kan, bagaimana sih cara umumnya itu para supervisor atau kepala sekolah atau pimpinan lembaga itu menyelesaikan atau memberi solusi kepada pihak atau mungkin di sekolah itu kan yang biasanya wali murid gitu kan, teknologi gitu Bu. Misalkan mereka itu kekurangan teknologi ataupun yang tadi disinggung juga sama Kak Wulan, HP, ataupun ada HP juga nggak ada kuotanya gitu, karena tidak ada wifi-nya gitu. Jangankan buat di wifi gitu, buat makanannya kurang gitu. Nah itu bagaimana tuh Bu solusinya, cara para supervisor pada umumnya itu memberikan solusi kepada wali murid? Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Seperti saya bilang tadi bahwa memang banyak sekali orang tua murid itu yang mengeluh untuk masalah ini. Yang pertama mulai dari adanya pembelajaran di rumah, itu pertama adalah itu otomatis melibatkan orang tua sehingga waktunya banyak tersita. Nah, kemudian hanya itu, banyak juga mereka yang mengeluhkan tentang teknologi yang seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita mau maju, seharusnya itu kan tidak ada masalah. Tetapi masyarakat kita ini kan kita harus tahu bahwasannya yang sekolah itu juga banyak yang memang masih belum mempunyai fasilitas seperti itu. Jangankan misalnya laptop, HP saja mungkin yang punya hanya satu, misalnya dalam satu rumah, sementara anaknya 3 mau belajar dan sebagainya. Aduh, terputus Ibu, mohon maaf suaranya. Ibu? Halo? Kan? Tidak terputus ya, Bu? Iya, ada Bu. Ya. Stabil. Oke. Sudah stabil? Udah stabil. Jadi agak terputus, mohon maaf. Oh, sudah stabil. Oke, saya mulai lagi ya. Jadi intinya adalah memang keluhan itu datang itu dari wali murid banyak sekali, seperti ada yang bilang punya HP tidak bisa sanggup untuk beli kuota dan sebagainya. Terus bagaimana solusinya gitu? Kenapa? Karena
kan yang kita lihat itu sebenarnya tidak hanya masalah HP lah. Ketika ada larangan pemerintah untuk keluar juga banyak yang nekat dengan alasan tidak makan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya masalah-masalah sosial seperti itu memang ada. Kalau menurut saya solusinya adalah ya gimana ya? Seperti tadi yang dinyatakan oleh Kak Ulang ya. Bu ya, misalnya ada aktivitas yang bisa diambil oleh masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya. Tetapi kan kenyataannya itu sampai sekarang belum ada. Oleh karena itu memang saya juga melihat banyak juga guru-guru yang kreatif. Kalau kita lihat misalnya ada yang mendatangi muridnya dengan jaga jarak dan sebagainya. Terus juga ada juga yang mereka bahkan waktu beberapa hari yang lalu saya lihat di televisi itu bahkan ada yang kumpul di dekat makam gitu ya. Yaitu untuk gurunya memberikan pembelajaran. Nah sebenarnya itu juga dengan begitu kan kumpul juga gitu deh. Jadi sebenarnya solusinya adalah ya harus punya HP. Kalau tidak ada, ya itu ya saya juga bingung ya kalau tidak ada HP-nya gimana gitu. Karena ketika ada, udahlah kumpul katanya. Kemudian gurunya memberikan pembelajaran, kan kumpul juga. Padahal yang dilarang itu adalah tatap muka, kumpul dan sebagainya. Jadi solusinya buat saya adalah ya palingan memohon kepada pemerintah agar memberikan aplikasi yang bisa diunduh secara gratis. Sampai masalah ruang guru juga. Saya sempat bilang sama keluarga saya, itu ruang guru itu punya siapa ya? Kalau memang punya pemerintah, kenapa harus bayar? Kalau memang bukan punya pemerintah, kenapa semua TV kok mempromosikan ya, bukan pembelajaran, mempromosikan ruang guru dong gitu. Jadi sebenarnya itu punya siapa ya? Ternyata itu kan bukan punya pemerintah juga. Kenapa? Karena memang harus bayar. Jadi ya solusi saya adalah ya ada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh sekolah gitu ya. Baik itu misalnya Pak yang di SMP Ar-Rahman Pak siapa? Dengan Kak Ulan, Pak Zaki. Pak Zaki dan Kak Ulan mungkin memberikan solusi-solusi. Bahkan kemarin pernah ada juga gini mahasiswa yang mengeluh kepada saya, beliau kepala sekolah bilang, ada yang bertanya kepada saya harus bayaran nih, gitu kan nggak masuk ya. Menurut saya harus bayaran, gitu. Kenapa? Karena ya memang sudah secara logika kan harus bayar gitu sekolah, karena gurunya juga dirubah di itu kan juga harus dibayar. Tetapi kalau memang situasinya seperti ini, lagi-lagi keluar kebijakan dari para decision maker yang ada di sekolah. Jadi misalnya diringankan dan sebagainya. Demikian juga dengan masalah HP tadi gitu ya. Saya rasa itu saja ya. Isinya masih, ya saya juga bingung kalau nggak punya HP gitu ya. Masih menunggu tindakan dari pemerintah ya Bu ya? Iya. Ya. Oke. Nah, mungkin tadi kan kita harus menunggu dari pemerintah nih, tindakan-tindakan dari pemerintah nih. Pak Zaki mungkin ada nggak kira-kira? Pak Zaki? Halo? Iya, halo? Nah, masih semangat ya Pak Zaki ya? Oh iya, insya Allah on terus ini. Always on. Oke, Pak Zaki, tadi kan kata bunda kita nih, Bu Baiti, ya kan, beliau itu, jadi kita mau nggak mau ya memang harus menunggu tindakan dari pemerintah. Karena ada pun pemerintah itu mempermudah kayak misalkan permudah masyarakat itu dengan adanya ruang guru, aplikasi, nah mungkin tidak terjangkau bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang mungkin berada di pelosok karena keterbatasan mereka, karena terbatasi fasilitas mereka di sekolah ataupun di rumahnya masing-masing. Nah, ini kan Pak Zaki ini seorang guru BP ini. Betul. Ya Pak ya? Betul. Nah, jadi ada hal menarik nih. Gimana sih kalau misalkan di BP itu kan cenderung galak nih. Cenderung galak nih kan. Biasa ya. Cap yang dipanggil ke ruang BP kan. Iya. Nah, kira-kira nih kalau dari ranah BP sendiri itu, kalau misalkan dari aplikasi itu sendiri nih, aplikasi misalkan kita daring menggunakan aplikasi Google Meet ini gitu kan. Nah, itu bagaimana sih cara baik buat ya istilahnya menertibkan anak-anak gitu.
anak-anak yang mungkin mereka absen aja nih, tapi sebetulnya tugas. Iya. tapi Oke. cara pulasnya beda, cuman Iya. Dapat poinnya. Iya, dapat poinnya. Iya. Silakan Oke. Pak Zaki. Oke, perlu dipahami juga saya memang BP, image BP adalah ruang yang, tapi kalau diperbaiki karena tidak seperti itu. Tapi kalau memang selalu kalimat itu, maka saya harus ketawa karena itu yang sering, dan itu saya dari semenjak kuliah, kemudian saya memang ngambil psikologi yang minatnya ke pendidikan, dan kemudian selalu dari awal perjuangan kita adalah bagaimana BP ini enggak seangker yang image-nya gitu lah. Walaupun ya kadang-kadang juga harus keren juga gitu. Nah, dan juga perlu dipahami juga, saya juga di sini menjadi punya dua muka ya. Di aktor, kemudian juga staf kurikulum di sini. Jadi wakil kurikulum itu saya mitra kurikulum untuk tim pembelajaran. Nah, saya izin untuk menampilkan slide satu muka saja yang dilakukan oleh sekolah kami ketika dalam masa pembelajaran daring. Ini sudah melalui formula, kemudian evaluasi dan lain sebagainya. Maka kita mendapatkan sedikit tips lah ya untuk yang bisa dilakukan. Saya pikir ini agak efektif. Tapi kalau bisa juga dievaluasi lagi bagaimana. Bentar. Atau saya bacakan karena cuma sedikit. Ini tipsnya adalah pertama kita harus menggunakan media yang paling umum, yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Contoh ya, yang paling umum dan paling sering digunakan masyarakat adalah pertama WhatsApp. Maka kita selalu efektivitas menggunakan grup WhatsApp. Jadi kelas kita pindahkan ke WhatsApp. WhatsApp grup kelas itu isinya ya siswa dan juga guru yang mengajar dan juga wali kelasnya. Nah, di situ biasanya BP juga turun, tapi kalau di sini BP agak nyantai. Ini kalau mau sedikit bercanda nih, yang paling gabut di masa era ini adalah BP. Kita nih apa ya? Jadi siswanya bandel nggak kelihatan gitu kan. Tapi ya kadang-kadang suka kan di grup, nah itu kadang-kadang suka kita kasih bimbingan daring. Itu tapi kalau bimbingan daring itu kita nggak bisa di grup, harus japri. Jadi ya agak-agak dikit lah. Rayunya juga nggak bisa baik-baikin kayak di langsung kan, kita juga WA-nya harus baik-baik juga. Ya mereka juga kan yang biasanya menunjukkan siswa yang nunduk, kemudian siswa yang kalau dibilangin itu, kalau misalkan lagi dibilangin diem aja, ada yang nangis. Ini kadang-kadang kalau di grup kan, kalau di japri kan nggak kelihatan mukanya, maka kita siap-siap kaget, kok ini anak jawabnya begini ya, berarti kita bisa melihat aslinya si anak. Positifnya di sini kita bisa melihat, mengevaluasi anak-anak dalam dunia maya ini bagaimana gitu. Oke, saya lanjutin. Tipsnya dalam pembelajaran di era new normal ini pertama adalah menggunakan media yang paling umum, WhatsApp. Didukung dengan video. Tapi kan kalau video udah makan kuota juga makan memori ya, maka kami mengakali dengan cara video kita upload ke YouTube. Biar nanti anak-anak hanya menyaksikan aja. Nanti tidak perlu menyimpan videonya, maka dia cenderung lebih hemat memori. Minimal HP-nya nggak terlalu lemot lah gitu. Kasihan kan udah HP-nya mungkin mohon maaf gimana terus harus kuotanya ekstra. Ini juga lemot gara-gara nyimpan video dari gurunya gitu. Nah, yang ketiga bisa dimaksimalkan di Google Form untuk absen dan lain sebagainya. Itu bisa banyaklah ahli-ahlinya. Itu saya hanya memberikan tipsnya itu aja. Tapi kalau teknisnya banyak yang lebih ahli. Dan tips yang kedua adalah efektivitas waktu. Seringkali kita bukan seringkali, ada yang saya perhatikan sekolah yang memaksakan dia sekolah satu hari 4 jam pelajaran. Maka ketika normal dia juga 4 jam pelajaran. Iya, kalau orang tuanya punya satu anak, sekarang anaknya ada 5, yang satu kuliah, yang 3 yang satu nikah lah, yang satu kuliah, yang 3 lagi masih sekolah.
SD, SMP, SMA. Bayangkan kuota dan juga gadget atau gawai yang digunakan untuk daring ini bagaimana. Maka kita sekolah juga harus bijak, efektivitas waktunya. Semisal contoh lah, sekolahnya misalkan pagi dari jam 7 sampai jam 2 atau jam 1. Kita harus memangkas waktu. Yang 1 jam pelajaran itu 4 menit misalnya, ini kita harus pangkas jadi 20 menit. Juga jangan dibebankan dengan banyaknya tugas anak-anak, dengan yang memakan biaya mereka. Ini benar-benar kita harus bijak banget nih sekolah nih dalam masa ini, tapi juga efektif. Pemangkasan jamnya dipangkas. Kemudian kan Sabtu libur kan, Sabtu jadi libur. Kita cuma ada sampai Jumat. Nah ini udah cukup lah. Yang ketiga, jika tidak ada gawai atau gadget, ya udah mau nggak mau. Seperti Bunda Mama Nurbaiti juga, ya tadi saya bacanya di sini Mama Betty, Ibu Nurbaiti nggak apa-apa di sini nggak apa-apa. Ibu Nurbaiti ini mungkin bagaimana kalau nggak diganti? Nggak apa-apa Bu, bercanda. Biar lebih akrab aja. Nah, caranya adalah bagaimana semisal kita tidak punya gadget si siswa, kita juga punya solusi satu. Sekolah menyediakan 5 laptop lah. Saya yakin insya Allah kalau SMP, SMA kayaknya ada. Kenapa ada? Saya bilang ada laptop karena kan bekas dipakai kemarin UNBK kan, ya komputer lah 5 gitu kan. Sekarang kan udah nggak ada UNBK. Kita bisa gunakan laptop ini minimal 5 karena kita maksimalkan 5 orang saja yang datang satu hari yang nggak punya gadget dalam seminggu. 5 kali 5 25 orang berarti seminggu. Ya, 5 kali 5 25 orang seminggu untuk datang menyaksikan video yang dibuat oleh gurunya. Ya, yang dibuat oleh gurunya untuk mereka mendapatkan materi. Jadi bukan hanya si yang mampu saja untuk mendapatkan materi, tapi yang nggak punya gawai gadget juga kita fasilitasi dan harus dijadwal. Jadi semisal satu hari itu 5 orang kali seminggu 25 orang, berarti kali sebulan berapa orang? Kalau memang terlalu banyak, tapi insya Allah lah. Ya, atau bisa diakali 5 orang ini dalam satu sesi jam 7 sampai jam 9. Maka jam 9 sampai jam 10 5 orang lagi kan 10 dalam satu hari. Itu cara-cara teknis yang kita terapkan. Jadi kita benar-benar segala cara lah kita lakuin, all out yang kita melakukan. Makanya mohon maaf saya biasanya ini sehari dari jam 8 lah, jam 7 sampai jam 6, 7. Jam 7 malam baru pulang karena demi evaluasi pembelajaran online kayak gini. Kadang-kadang udah guru-guru udah pulang, kita masih ngobrol sama kepala sekolahnya. Benar-benar all out kita lakukan kayak gitu. Ya itulah. Ya, 3 tips itu ya. Siap Pak Hasan. Pak Zaki. Oke, ada 3 tips tadi tuh dari Pak Zaki nih. Yang pertama menggunakan media yang umum pertama. Kedua diunggah di YouTube biar semuanya masyarakat itu melihat gitu, khususnya para siswa di lembaga tersebut. Kemudian lembaga menjadi fasilitator bagi para siswanya. Mau nggak mau ya Pak Zaki ya harus difasilitasi tuh. Wayahna kalau orang tua Sunda mah. Baik, ini terakhir nih. Mungkin kita nggak ada sesi tanya jawab ini kayaknya karena tidak cukup waktunya. Karena ini juga tinggal dikit lagi waktunya, sekitar 5 menitan. Baik, ini kesempatan terakhir dari Mbak Wulan kita lempar sebelum nanti kita minta kesimpulan dari masing-masing narasumber. Mbak Wulan sendiri ini kan kita tahu dari seorang aktivis nih kan. Saya lihat soalnya di itu aktivis PMI, betul ya Mbak Wulan ya? Kebetulan saya juga Bapak Zaki, kebetulan Bapak Zaki juga PMI, Bapak Zaki juga aktivis, Ketua GP Ansor di Kecamatan Depok, betul ya Pak? Kalau Bu Baiti ini aktivis apa ya? Aktivis Bukan, saya hanya dosen. aktivis pendidikan. Aktivis rumah tangga ya Bu? Mohon izin senior. Iya. Oke nih, terakhir nih Mbak Wulan. Dalam era new normal sekarang itu kan banyak mungkin
tidak hanya keluhan-keluhan dari siswa, namun ada juga dari mahasiswa ataupun dari ya kita katakan golongan pelajar lah gitu kan. Nah, yang menarik ini dari golongan mahasiswa nih, yaitu mungkin saya pribadi atau teman-teman semuanya yang ada di sini, termasuk Mbak Bulan itu sendiri mungkin gitu. Nah, akhirnya cenderung istilahnya mengkritisi lah dari para pengajar gitu kan. Ya mungkin memang kita tidak bisa pungkiri ini suatu era sekarang ini tidak berjalan dengan baik gitu, tidak seperti yang dulu-dulu. Nah, akhirnya banyak keluhan-keluhan dari mahasiswa itu terkait masalah tadi yang Mbak Ulan singgung, yaitu teknologi berkurang, apalagi mengingat jujur di kampus kami juga di STA Hikmah itu saya melihat ada sebagian teman-teman pun yang mungkin sibuk bekerja, terus mereka juga ada sebagian yang mungkin mengajar gitu. Jadi tidak hanya hidupnya itu untuk kuliah saja gitu, tapi untuk mencari kebutuhan gitu. Nah, itu menjadi kendala tersendiri tuh. Nah, bagaimana sih cara Mbak Ulan sendiri? Ini kan Mbak Ulan masih muda nih. Nah, itu gimana cara, kalau dulu Mbak sebagai anak kuliahan tuh bagaimana sih menghadapi di waktu Mbak kuliah dulu, tapi di balik sekarang nih, di era sekarang gitu, caranya gitu, solusi Mbak gitu kan. Aduh, nggak kedengeran. Mohon maaf, Mbak. Iya. Maaf. Menghadapi kondisi saat ini gitu ya, untuk mahasiswa. Iya. Gitu ya. Jadi juga tadi disinggung ya, Mas Jaki ternyata senior PMI, salam hormat ya Mas. Jadi kalau di aktivis kebetulan kan saya di PMI itu tingkat nasional dan bidang kaderisasi, jadi suka ngasih jadi pemateri di beberapa kota. Nah, sempat saya diundang, salah satunya kemarin tuh di daerah timur, terus juga kali yang saya ingin contohkan di Bogor sendiri lah. Jadi kemarin itu awalnya pakai Zoom, mereka itu ngundangnya, tetapi pas di pertengahan saya mau masuk, mereka merubah jadi WA group gitu ya. Walaupun menurut saya kalau WA group itu biasanya dicocoknya ya untuk masyarakat bawah lah, bahasanya bukan masyarakat bawah dalam artian finansialnya, bukan, tetapi kan teknologinya untuk mahasiswa ya harusnya sudah bisa lah, maksudnya sekelas Zoom dan Google Meet, tetapi mereka beralasan ada yang belum paham soal Zoom dan Google Meet. Nah, ini menjadi problem. Tadi yang saya jelaskan bahwa nggak cuma guru yang mungkin gagap dan gugup terhadap teknologi, nggak cuma murid, nggak cuma masyarakat, bahkan di kalangan akademik yang kita maksudnya para mahasiswa ternyata juga masih banyak juga yang gugup terhadap teknologi. Padahal berbicara soal teknologi ini bukan hal yang bukan hal yang baru gitu. Ini sebenarnya COVID-19 ini ketika pembelajaran daring, kerja daring, segala hal daring, ini sebenarnya nggak ada masalah. Bahkan ini menjadi menjadi pijakan kita untuk membiasakan diri pada hal-hal teknologi, apalagi sekarang kita tahu di era 4.0 ya, segalanya itu ya teknologi, apalagi kita sebentar lagi mau masuk bonus demografi tahun 2030. Gimana mahasiswa misalnya pakai Zoom aja mereka masih komentar dan sebagainya. Kalau nantinya di tahun 2030, 10 tahun lagi angka usia kerja itu lebih banyak. Sampai sekarang usia 24 tahun, nanti 10 tahun lagi berarti kan 34. Dan kita adalah aktor dari bonus demografi itu. Kalau misalnya saat ini banyak berkeluar mahasiswa atau aktivis berkeluar, kenapa banyak pekerja asing masuk ke Indonesia?
ya mungkin mereka mempunyai potensi yang bagus yang diperlukan bangsa Indonesia saat ini gitu. Dan kita yang mengkritik itu ternyata belum bisa apa-apa, dicolek sama COVID-19, disuruh pembelajaran daring, kita masih gugup gitu kan. Makanya kemarin juga ada kritikan dari salah satu mahasiswa. Saya kadang suka mendampingi mahasiswa skripsian. Mereka tuh kritik kenapa bimbingan secara online dan sebagainya gitu kan. Mereka mengkritik ya mungkin jangan kita terbiasa dengan hal-hal yang lama gitu. Kita sekarang mungkin dalam kondisi COVID merindukan kondisi lama, pengennya tatap muka dan lain sebagainya secara manual. Kita harus tahu mungkin saat ini sudah saatnya kita udah terbiasa hal-hal yang teknologi gitu. Dan mungkin saja hal ini setelah COVID-19 tidak menutup kemungkinan pembelajaran atau bekerja secara daring ini menjadi tren gitu kan. Jadi kita jangan menuntut bahwa kita pengen seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Cobalah kita membuka mata, maksudnya kita mencoba bahwa ya ini mungkin eranya saat ini seperti ini, kita harus adaptif dan kita harus membiasakan mungkin nantinya bakal seperti ini terus. Dan untuk mahasiswa gitu, menurut saya ini sangat canggih ya. Kemarin saya udah diundang di narasumber semester berapa saya nggak tahu ya. Kemarin banget hari Minggu ngisi ini juga soal pembelajaran ini. Saya komentar bahwa ketika diundang saya bilang ini dosen sangat adaptif. Artinya Pak Yadi ini adaptif, artinya beliau mengikuti keadaan. Ketika sekarang mungkin dulu pada zaman saya membahas soal evaluasi itu pakai makalah. Sekarang kan sekarang kondisinya tidak memungkinkan pakai makalah, mungkin monoton dan sebagainya. Sekarang sahabat-sahabat yang semester sekarang sedang belajar, kalian disodorkan dengan kondisi yang berbeda, maka pola berpikir, pola belajarnya juga dilakukan berbeda gitu. Dan yang harus sahabat-sahabat garis bawahi bahwa kalau kita sebagai mahasiswa harus satu langkah lebih daripada masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat cuma bisa WA, ya kalian bisa Zoom, bisa Google Meet, dan mungkin bisa kalian bikin uji coba bagaimana kalian bikin aplikasi yang mungkin bisa disalurkan kepada saya Al-Hikmah. Ini loh hasil kita bikin aplikasi yang bisa dipakai seluruh mahasiswa saya Al-Hikmah khusus gitu untuk pembelajaran secara daring. Jadi kita jangan menjadi konsumen sebagai mahasiswa, tapi bisa menjadi punya penemuan-penemuan baru gitu. Jangan bertanya ini bagaimana dan bagaimana. Tidak. Sahabat-sahabat harus punya pola-pola perubahan-perubahan yang merupakan hasil dari sahabat-sahabat gitu. Apalagi kalian kalau sahabat di sini ada OC dan sebagainya, ketua Kopri ya. Saya selalu menuntut mereka harus adaptif dan punya gebrakan gitu. Kalian yang menjadi mahasiswa apalagi aktivis harus satu langkah lebih daripada yang tidak aktivis gitu kan. Gitu. Jadi itu aja sih buat teman-teman mahasiswa, bahwa kita yang sebagai mahasiswa harus adaptif, jangan sampai kita di bawah daripada masyarakat, terobosan yang lebih yang bisa manfaat buat seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Wulan. Hidup mahasiswa judulnya ya. Hidup aktivis juga Bang Maulana. Ya. Baik, Pak Wulan, terima kasih banyak. Kemudian kita tadi intinya kita sebagai mahasiswa ya harus berpikir cerdas ya, harus lebih lebih depan nih dari para guru ya. Gitu Mbak Wulan ya. Iya, harus itu. Iya, harus ya. Insya Allah nih saya Al-Hikmah bikin penemuan. Insya Allah. Oke, teman-temanku sekalian, terakhir kita akan bahas kesimpulan dari ketiga narasumber kita, karena berhubung waktu kita yang mepet, yang sangat sedikit, jadi insya Allah gagal kesinambungan kita dalam keesokan harinya. Pertama-tama kita minta kesimpulan dari Ibu Betty, kan Bu? Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Tidak putus-putus ya, tidak. Tapi Enggak. masih tertulis di situ Mama Betty ya. Masa ganti.
Hancurlah, udah mau habis acaranya dari aja ya. Ya memang Iya. akhirnya Mama Belen itu sih. Kesimpulan saya sederhana saja, intinya adalah bagaimanapun situasi yang seperti ini, baik itu era COVID maupun new normal. Sebenarnya new normal itu sebenarnya COVID-nya masih ada, tapi kita tidak lagi ngumpet gitu. Kita hadapi dengan perlindungan diri, intinya gitu. Artinya gini, hikmah kalau saya berusaha untuk melihatnya dampak positifnya. Dampak negatif sudah pasti ada lah. Kita yang biasa keluar, kita yang biasa kemana-mana, tiba-tiba kita harus di rumah saja. Tiba-tiba belum lagi keluhan dari masyarakat yang harus pendampingan dan sebagainya, itu pasti ada dampak negatifnya. Tetapi mengambil dampak positifnya, karena bagaimanapun, mau tidak mau, kita dihadapi pada situasi ini. Kalau kita hanya mengeluh, hanya melihat dampak negatifnya, malah kita nanti menjadi stres. Oleh karena itu, menurut saya, ambil hikmahnya. Misalnya, kita jadi kenal Zoom, kita jadi kenal Google Meet, gitu, dan sebagainya. Nah, kemudian, mereka yang tadinya juga, dari mereka yang tadinya juga misalnya, tidak melek teknologi menjadi melek teknologi. Dan bahkan, kalau saya simak dari pemaparan Pak Zaki tadi, saya setuju Pak, memang guru-guru itu seperti itu Pak. Kadang-kadang pas keluar, kok nggak bawa apa-apa Pak? Saya udah hafal ya, misalnya. Saya udah hafal, nggak mesti lagi ditulis-tulis. Nah, kalau sekarang mau tidak mau gitu, kayak dosen dia harus ditulis, harus apa dan sebagainya. Jadi saya melihat ini adalah sebuah tamparan yang kita ambil hikmahnya, di mana bahwa ini sudah menjadi dampak positif. Kita masih tetap bisa produktif kok di rumah. Kita masih bisa tetap kerja kok meskipun di rumah gitu ya. Bahkan justru dengan adanya gini kita jadi rajin cuci tangan, ya kan, rajin bersih dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya di era new normal ini atau COVID-19 ini kita ambil hikmahnya. Adapun bagaimana sikap kepala sekolah atau supervisor atau guru kepada siswa, itu yang jelas adalah bersifat harus lebih fleksibel, harus lebih praktis, dan jangan terlalu kaku dengan hal-hal yang bersifat terlalu administratif gitu. Yang penting proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bunda. Kemudian kedua nih dari Pak Zaki, kesimpulannya untuk efektivitas atau dan kreativitas nih di era new normal sekarang. Oke, terima kasih Ilham. Kesimpulannya simpel aja, sesuai dengan judul, efektivitas dan kreativitas. Kita harus lebih efektif dalam mengatur waktu, ya, dalam mengatur irama pembelajaran dan juga adaptif. Kita harus bisa mengikuti perkembangan. Kemarin kan perkembangan zaman, sekarang enggak, perkembangan hari per hari ini kita harus ikuti. Bagaimana kita detail, tapi jangan lupa kita harus protektif terhadap diri dan juga kesehatan kita, karena ini kan lawannya virus yang tidak kelihatan ya. Kita harus protektif, kita harus hati-hati karena kesehatan itu utama. Yang kedua, yang kesimpulan saya adalah untuk teman-teman mahasiswa, sahabat-sahabat semua yang menyaksikan, atau silakan dikeluarkan ke yang lain, bahwa betul mahasiswa adalah yang paling utama terdepan dalam namanya agent of change itu sendiri, yang agent of control. Nah, makanya dari sini biasakan dari sekarang ya, agent of change and agent of control-nya biar nanti membekas terus. Alhamdulillah ya, saya sih dapat hikmahnya sekarang nih ya, karena dulu membiasakan itu ya, sempat jadi aktivis juga, sekarang ke bawah. Saya nggak bisa diem ngelihat kayak keadaan kayak gini, sekolah begini nggak, saya bisa diem, saya harus gerak, harus buka. Nah, saya nggak boleh acung. Nah, itu yang semangat itu yang sepertinya sih kalau buat saya itu seperti tanaman ya. Kalau kita tanam, kita siram, maka akan tumbuh mengakar seperti pohon, seperti itu. Oke, cukup, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Terakhir dari Mbak Wulan tentang efektivitas dan kreativitas di masa era new normal sekarang. Ya, untuk kesimpulannya, jadi sahabat-sahabat, membahas soal efektivitas dan kreativitas nggak bisa disamakan. Makanya
kalau hari ini atau sahabat-sahabat nanti ada Google Meet selanjutnya kan setiap kelompok itu ada ya. Nanti narasumber akan memaparkan bagaimana pola-pola skema-skema supervisi yang mereka jelaskan, dan itu mungkin bisa menjadi beberapa poin yang mungkin bisa cocok atau enggaknya ya tinggal dikondisionalkan saja. Makanya saya sendiri nggak banyak nyontek sih sama sekolah-sekolah lain, tapi saya fokus kepada siswa atau masyarakat yang memang menjadi siswa kami gitu. Kita kondisionalkan. Untuk supervisinya pun seperti itu. Jadi untuk kedepannya pun sampai saat ini saya merasa masih adaptasi terhadap skema yang saya buat sampai memang pemerintah mengeluarkan skema tersendiri yang mungkin kita bisa pakai bersama se-Indonesia. Tetapi untuk saat ini kita kondisional aja. Sampai kalau misalnya banyak sekolah-sekolah yang nabrak sampai misalnya kendala misalnya HP dan lain sebagainya nggak ada, ya memang keadaannya seperti itu, mau nggak mau gitu, pasti ada aja yang nabrak dan sebagainya. Jadi ya untuk supervisi ini saya rasa bisa dikondisionalkan di setiap sekolah gitu, sahabat. Itu aja. Oke, terima kasih Mbak Ulan. Artinya banyak banget nih PR kita sebagai para pengajar dan peserta didik, peserta belajar untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran kita, kemudian dari segi daring ataupun daring, dari segi teknologi ataupun non teknologi, itu harus kita selalu tingkatkan dengan cara ya supervisi yang baik, administrasi yang baik di setiap lembaganya. Semoga kita terus dibimbing oleh para dosen-dosen atau pengajar-pengajar kita yang membidanginya dan mumpuni di dalamnya, dan tentunya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya karena berakhirnya webinar kita kali ini, maka saya kembalikan ke host kita yaitu Mbak Rashidah. Silakan. Ya, halo Bang Ilham, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi di sini tadi tempat salam kenal dulu buat Pak Zaki, ternyata senior saya juga. Assalamualaikum, salam hormat Pak. Siap. Ya, alhamdulillah. Saya mewakili untuk teman-teman saya, untuk kelompok saya. Apabila ada kesalahan di acara diskusi kita ini, saya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Betty, terus Mbak Ulan, Mbak lagi, Pak Zaki. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Izin, Lip. Oh iya. Wah, teman-teman udah pada